Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pria bernama Anton yang baru saja membeli rumah tua di pinggiran desa. Rumah itu dikenal oleh penduduk setempat sebagai tempat yang angker dan sudah lama tidak berpenghuni. Namun, Anton yang tidak percaya pada hal-hal mistis mengabaikan rumor tersebut dan merasa rumah itu memiliki pesona tersendiri. Setelah pindah ke rumah itu, Anton mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Setiap malam dia mendengar suara langkah kaki di atas loteng. Padahal dia tidak yakin tidak ada orang lain. Setelah pindah ke rumah itu, Anton merasa setelah pindah ke rumah itu, Anton mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Setiap malam, dia mendengar suara langkah kaki di atas loteng. Padahal dia yakin tidak ada orang lain di rumah. Suara itu selalu terdengar pada jam yang sama, tepat pada tengah malam. Penasaran dengan suara itu, suatu malam Anton memberanikan diri untuk naik ke loteng. Loteng itu gelap dan berdebu, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang memasuki celah-celah atap. Anton menyusuri loteng dengan senter di tangan. Matanya meneliti setiap sudut ruangan yang dipenuhi oleh barang-barang tua. Di salah satu sudut loteng, Anton menemukan sebuah lukisan yang tertutup oleh kain usang. Perlahan dia membuka kain itu dan terkejut melihat lukisan seorang wanita cantik dengan mata yang tajam menatap. Wanita dalam lukisan itu tampak begitu hidup, seolah-olah sedang mengawasi setiap gerakannya. Namun yang membuat Anton merinding adalah fakta bahwa wajah wanita itu terasa familiar. Meskipun dia tidak bisa mengingat di mana pernah melihatnya, Anton membawa lukisan itu turun ke ruang tamu dan menggantungkannya di dinding. Meskipun ada perasaan yang aneh yang menghantuinya. Malam berikutnya, suara langkah kaki di loteng berhenti. Tapi Anton mulai merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sekitarnya. Suhu di dalam rumah terasa lebih dingin dan dia sering merasa ada yang mengawasinya. Setiap kali dia melewati lukisan itu, mata wanita di dalam seakan-akan mengikuti setiap langkahnya. Suatu malam, Anton terbangun dari tidurnya karena mendengar bisikan halus di telinganya. Ketika dia membuka mata, dia melihat bayangan wanita yang sama dengan yang ada di lukisan, berdiri di ujung tempat tidurnya. Wanita itu menatapnya dan ekspresi sedih lalu menghilang begitu saja. Ketakutan, Anton mulai mencari tahu tentang sejarah rumah itu. Dia menemukan bahwa rumah itu dulu milik seorang pelukis terkenal yang menghilang secara misterius. Anton mulai mencari tahu tentang sejarah rumah itu. Dia menemukan bahwa rumah itu dulu milik seorang pelukis terkenal yang menghilang secara misterius setelah kekasihnya, seorang wanita cantik, meninggal secara tragis. Wanita itu ternyata adalah model favoritnya. Dan lukisan yang Anton temukan adalah karya terakhirnya sebelum sang pelukis menghilang. Merasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai, Anton memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang wanita dalam lukisan itu. Setelah berbicara dengan beberapa penduduk desa yang sudah lanjut usia, Anton mengetahui bahwa wanita itu meninggal karena kecelakaan. Tetapi ada desas-desus bahwa kematiannya bukanlah kecelakaan biasa. Malam itu, Anton kembali tidur dengan pikiran yang dipenuhi oleh misteri yang belum terpecahkan. Sekali lagi, dia terbangun oleh kehadiran wanita itu. Namun kali ini wanita itu mendekatinya dan membisikkan sesuatu di telinganya. "Kembalikan aku ke tempatku semula," bisiknya sebelum menghilang untuk selamanya. Keesokan harinya, Anton mengerti bahwa wanita itu ingin lukisannya dikembalikan ke loteng, tempat asalnya. Dengan tangan gemetar, Anton membawa lukisan itu kembali ke loteng dan meletakkannya di tempat dia menemukannya. Sejak saat itu, suara langkah kaki di loteng berhenti, dan Anton tidak pernah lagi merasakan kehadiran aneh di rumah itu. Sejak saat itu, suara langkah kaki di loteng berhenti,
dan Anton tidak pernah lagi merasakan kehadiran aneh di rumahnya. Meski misteri tentang wanita dan lukisan itu tidak pernah benar-benar terpecahkan, Anton merasa bahwa dia telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Rumah itu kini kembali tenang, tetapi Anton tidak pernah lupa akan malam-malam yang dia lalui bersama dengan sosok wanita misterius yang menghantui lukisan di loteng. Meski dia tidak pernah bisa sepenuhnya menjelaskan apa yang terjadi, Anton tahu bahwa ada hal-hal di dunia yang Anton tahu bahwa ada hal-hal di dunia ini yang Anton tahu bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Ya, terima kasih pendengar setia Radio Boni. Selamat mendengarkan kisah selanjutnya.